Banyak banget smartphone flagship yang rilis di Indonesia tahun ini. Salah satunya adalah Sharp Aquos Air 9 Pro. Flagship? Iya sih, kalau ngelihat dari harganya. Tapi gimana soal kemampuannya? Di video ini, gue bakal bahas lengkap kayak gimana kelebihan dan kekurangan dari Sharp Aquos Air 9 Pro, terutama untuk bagian kameranya. Karena kameranya yang paling stand out di smartphone ini. Ya, karena smartphone ini memang fokus di kamera sebenarnya, ya tanpa mengesampingkan spesifikasi lainnya ya. Tapi yang jadi kelebihan utama dari smartphone ini memang di bagian kameranya. Makanya gue bakal bahas kayak gimana dulu kemampuan kamera dari Sharp Aquos Air 9 Pro ini. Ada 3 kamera dengan sensor 50,3 megapiksel di bingkai kamera yang ukurannya gede banget. Ini ukurannya kayaknya 40%-an kali ya dari total luas bodi belakang smartphone ini. Gede banget loh. Malah kayaknya lebih gede deh dari ukuran kamera Xiaomi 15 Ultra atau smartphone lain yang modul kameranya bentuknya lingkaran semua. Dan memang smartphone ini posisinya ditujuin untuk para fotografer entusias. Karena selain kameranya aja yang stand out, bahkan Sharp pun ngasih fitur yang bikin smartphone ini lebih mirip ke kamera pocket ketimbang smartphone. Nih, ada tombol shutternya di bagian kanan bawah smartphone. Nih, fungsinya pun mirip banget sama shutter kamera DSLR. Misalnya, tekan dan tahan untuk ngatur fokus, dan tekan lagi untuk ngambil foto maupun video. Seperti gue bilang tadi, ada 50,3 megapiksel 3 kamera di bagian belakangnya. Yang paling mentereng adalah kamera utamanya, karena dia pakai sensor 1 inci. Kamera ini udah ngedukung OIS, Optical Image Stabilization, dan punya focal length setara lensa 23 mili. Terus juga bukaan lensanya tuh aperture-nya 1.8 yang berarti lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi harusnya di atas kertas harusnya smartphone ini udah mumpuni untuk motret low light juga. Terus juga ada kamera periskop telefoto 50,3 megapiksel juga yang bisa motret optical zoom dengan perbesaran 2,8 kali maksimal secara optik dan 30 kali digital zoom. Memang Sharp nggak terlalu gimmick super zoom gitu ya, bahkan sampai 120 zoom gitu. Enggak, karena pas gua tanya orang Sharp-nya, mereka nggak terlalu mementingkan zooming jauh, karena ya buat apa juga gitu. Motret secara digital dengan perbesaran yang amat sangat jauh, ya hasilnya juga nggak bakal maksimal. Bakal pecah juga dan bakal noise juga. Ya udah lumayan lah ya perbesarannya. Jadi nggak terlalu lossless juga dan nggak terlalu rusak juga hasil gambarnya. Dan yang terakhir, kamera ultrawide 50,3 megapiksel. Dia udah ngedukung autofocus, jadi bisa motret foto makro juga pakai kamera ini. Dan di depan, secara mengejutkan, Sharp juga kasih sensor 50,3 megapiksel untuk kamera selfie yang sayangnya masih fix fokus, belum autofocus. Cukup disayangkan sih untuk smartphone yang harganya 18 juta. Untuk fiturnya sebenarnya ada beragam, kayak video misalnya, smartphone ini bisa ngerekam 4K maksimal sampai 60 fps maupun di Full HD di 60 fps. Untuk frame rate-nya sendiri kalian bisa pilih auto sebenarnya. Dia bakal menyesuaikan mana yang lebih cocok di 30 fps atau di 60 fps. Terus juga kalian bakal menemukan fitur auto SDR, video stabilization, sampai fitur namanya Wind Noise Cut. Jadi fitur ini, secara AI nih, dia bisa mengurangi suara angin. Misalnya ketika kita ngambil video atau vlogging di pantai, di pinggir pantai kan anginnya gede tuh. Atau ya suara yang anginnya berisik. Secara AI, smartphone ini bisa mengurangi efek-efek desiran anginnya. Jadi suara kita bisa difokuskan lebih bagus lagi. Lagi ngetes video Sharp Aquos Air 9 Pro. Ini pakai kamera utamanya yang pakai sensor 1 inch dan udah OIS juga. Ini ngevlog sambil jalan. Gimana hasilnya? Nah, kalau ini video pakai mode Pro Video dan gue aktifin mode Dolby Vision yang harusnya bakal lebih bagus sih secara warna. Nah, simple nih buat ngevlog pakai kamera belakang di smartphone ini karena gue tinggal mencet tombol shutter aja di bodi pinggirnya, tinggal pencet, rekam video deh. Gimana hasilnya? Gue sendiri udah semingguan kali ya nyobain smartphone ini, dan untuk kameranya sendiri ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Dan harus diingat, meskipun di sini ada logo Leica, tapi teknologinya berbeda dengan Leica-nya Xiaomi.
Xiaomi 14, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra dia pakai Leica Summilux. Sementara untuk Sharp Aquos R9 Pro dia pakai Leica Summicron. Kalau kalian ingat, Summicron sendiri sempat dipakai di Xiaomi 13T. Jadi Summicron dan Summilux itu ya, itu variasi lah ya dari lensanya Leica. Summilux sendiri itu versi tinggi, jadi Summicron lebih rendahnya dari Summilux karena lensa Summicron sendiri dipersiapkan untuk pengguna yang mengutamakan portabilitas tapi tetap bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam, mirip kayak Summilux lah. Makanya lensa ini dibikin lebih kecil, terus lebih ringan juga daripada Summilux, tapi tetap dia bisa optimal untuk ngambil foto bokeh, foto malam, foto berbagai skenario lah. Meskipun harganya, secara harga, lebih murah dari lensa Summilux. Beberapa foto udah gue ambil dan gue langsung ngeh gitu. Kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini untuk kameranya. Kelebihannya adalah yang pertama, kamera Sharp Aquos R9 Pro itu bisa menghasilkan gambar yang natural. Tapi kelebihan ini jadi kekurangan dari smartphone ini juga. Saking naturalnya, ya hasil gambarnya tuh bener-bener apa adanya. Nggak dituning lagi oleh softwarenya Sharp ataupun oleh Leica misalnya, seperti di smartphone Xiaomi adanya filter, atau ada warna Leica Authentic maupun Leica Vibrant, enggak. Beneran dibiarkan polos aja. Misalnya kalian motret ngasal, jepret gitu ya. Dan hasilnya tuh nabrak cahaya matahari yang otomatis bikin objek utama, subjek utama di tengah, di foreground-nya misalnya, itu lebih kelihatan gelap dibandingin sama background-nya. Biasanya kayak gitu kan. Tapi kan smartphone Android sekarang udah pada canggih. Biasanya dituning lagi tuh sama AI, jadi hasilnya bakal lebih bagus lagi. Nah, Sharp tuh enggak. Ketika gua mau thread, oke, ada judul processing-nya. Lumayan lama, sekitar 2-3 detik. Tapi hasilnya sama aja. Jadi terlalu natural warnanya. Untuk beberapa skenario pengambilan gambar, natural oke. Tapi untuk skenario yang cukup menantang, warna yang natural ini malah jadi kekurangan terbesar dari kamera Sharp Aquos R9 Pro. Untuk detail, ya kita nggak usah tanya lagi lah ya. Kemampuan sensor kamera 1 inci untuk kamera utamanya udah pasti menghasilkan detail yang sangat baik. Apalagi untuk kalian yang suka motret bokeh nih, depth of field-nya tuh beneran rapi. Proses segmentasinya antara foreground dan juga background rapi banget. Gua bahkan beberapa kali pakai smartphone ini untuk ngambil video maupun foto produk yang gue pengen ada efek bokeh di bagian belakangnya. Dan ternyata rapi banget, mirip kayak ngambil pakai kamera profesional. Cuman ya tadi, kekurangannya sekali lagi, warnanya yang sangat-sangat natural. Jadi kalian sebenarnya kalau kurang puas dengan keluaran warnanya ya kalian harus kasih editan lagi di aplikasi pihak ketiga, misalnya kayak Lightroom misalnya, ataupun ya yang simple lah kayak PixArt ataupun Photoscape. Dan satu lagi kekurangan dari kamera Sharp Aquos R9 Pro. Kamera ini entah kenapa ketika gua motret di cahaya yang lebih rendah, low light bisa dibilang, sedikit kehilangan ketajaman dan detailnya. Kalian bisa lihat foto malam yang gua ambil pakai smartphone ini. Ketika di zoom fotonya beberapa kali, hasilnya kayak nggak rapi gitu, detailnya tuh kayak ini motret kayak pakai HP 2 jutaan aja gitu ya. Ya, gua rasa kamera smartphone ini hardware-nya tuh nggak salah. Yang salah software-nya sih gua rasa ya, karena beneran nggak dituning lebih baik lagi oleh Sharp. Nggak ada kayak teknik AI untuk mempertajam detailnya, mempertajam warnanya. Ya, untuk orang yang suka hasil foto yang natural, oke lah ya. Tapi kan sekarang eranya kita ngupload foto yang lebih bagus, warnanya bagus, mentereng gitu ya, dan minim edit, terus langsung post ke Instagram misalnya. Ya untuk orang-orang tipikal kayak gitu yang nggak mau ribet, smartphone ini tuh ribet untuk hasil kameranya. Kalian butuh editing lagi kalau kalian nggak puas dengan keluaran warna yang amat sangat natural dari smartphone ini. Secara overall, kamera smartphone itu sebenarnya cukup bagus kalau kalian bisa motret di kondisi cahaya yang benar-benar ngedukung. Jadi warnanya ya benar-benar keluar, detailnya benar-benar keluar, tajam. Bahkan kalau motret foto bokeh pun, gue beberapa kali ya motret perangkat di cahaya yang pas, ya hasilnya bagus. Beneran minim edit, langsung tinggal post aja di web Uzone misalnya. Ataupun videonya pun ada beberapa kali tayang di YouTube, itu direkam pakai smartphone ini dan ya hasilnya bagus-bagus aja ketika cahayanya beneran bagus. Tapi kalau cahaya yang menantang, smartphone ini bakal jadi
smartphone dengan kamera yang juga menantang banget buat kalian untuk ngambil konten. Itu soal kameranya, tapi ya untuk spesifikasi dan desainnya layarnya, smartphone ini ya flagship aja sih. Dari desainnya, smartphone ini udah kelihatan mahal, udah kelihatan premium, mirip kayak kamera profesional, udah ada tombol shutternya, terus juga posisi kameranya yang bener-bener diposisikan, ya smartphone ini penggunaannya kayak harus landscape gitu. Tuh, posisi Leica-nya pun disesuaikan, terus spesifikasi kayak vario sumikronnya sampai bukaan lensa di bagian bawahnya bener-bener diposisikan horizontal oleh Sharp. Layarnya pun bezel-less, ukurannya 6,7 inci, dia pakai panel asli Sharp Pro IGZO OLED. Jadi udah terkenal banget lah ya panel OLED-nya Sharp, ngasih warna yang tajam, tingkat kecerahannya juga tinggi, resolusinya pun tinggi 3,2K dengan dukungan refresh rate sampai 240 Hz. Fitur lainnya, smartphone ini layarnya udah ngedukung Dolby Vision, kodek HDR juga, dan kalian bisa ngatur pengaturan HDR-nya di settings display, ada HDR standar, dynamic, dan juga cinema. Ada fitur HDR juga di sini yang bisa ningkatin kualitas gambar, kualitas konten yang kalian nonton di smartphone ini. Untuk dapur pacunya, sebenarnya ini bukan dapur pacunya smartphone harga 17,9 juta ya. Ketika smartphone lain yang harganya udah belasan juta udah pakai Snapdragon 8 Elite, minimal Snapdragon 8 Gen 3, smartphone ini masih di Snapdragon 8S Gen 3, alias setara dengan Poco F6, Realme GT6, dan juga smartphone menengah ke atas lainnya. Kalau ngomongin Antutunya ya udah pasti Antutunya ya udah kalah lah ya dibandingin sama smartphone lain yang pakai chipset flagship. Skornya cuma 1,46 jutaan aja, alias selisih lebih dari 1 juta poin dibandingin sama smartphone Snapdragon 8 Elite yang pernah gue coba, yang pernah Uzon tes. Terus juga RAM-nya udah 12GB LPDDR5X, UFS 4.0 untuk memorinya 512 GB. Baterainya sayang masih 5000 mAh dan slow charging. Aduh, sayang banget sih. Sharp nggak ngeliatin, nggak nunjukin informasi seberapa besar daya charging yang bisa didukung oleh smartphone ini. Tapi gue ngecas smartphone ini dari 18% sampai penuh, itu butuh lebih dari 1 jam. Smartphone flagship apaan yang ngecas full charge lebih dari 1 jam? Rata-rata itu di bawah 50 menit. Ini udah 66 menit, itu pun dari 18%. Kebayang dari 0% tuh pasti lebih dari 70 menit. Ya udah cukup lama lah. Lama banget malah, bukan cukup lagi, lama banget. Daya tahan baterainya pun lumayan impresif, 13 jam 53 menit dari simulasi PCMark yang gue jalanin. Jadi untuk baterainya memang seharian, tapi ya untuk ngecasnya juga butuh waktu yang lebih lama dibandingin sama smartphone flagship lainnya. Malah yang jadi kelebihan utama yang gue suka banget dari Sharp Aquos R9 Pro adalah sistem operasinya. Smartphone ini udah berjalan di Android 14, Android stock yang sangat-sangat stok, bahkan kayaknya lebih stok dari Google Pixel sendiri gitu yang udah Android asli. Ini stok banget, fiturnya standar, bahkan aplikasi recording aja kalian harus download dulu di Google Play Store, saking nggak ada bloatware-nya di smartphone ini. Beneran bersih, nggak ada bloatware, nggak ada game sampah, nggak ada iklan. Beneran kalian harus menyesuaikan smartphone ini bener-bener dari nol sesuai dengan keinginan kalian. Aplikasi apa aja, tools-tools apa aja yang mau kalian install, aplikasi kerjaan apa yang mau kalian pasang di smartphone ini beneran harus dipasang dari nol. Saking bersihnya smartphone ini. Cuman ya asik aja. Jadinya performance secara keseluruhan smartphone ini nggak lemot-lemot banget. Di awal mengatur smartphone ini kan banyak ya smartphone di luar sana yang dari gamesnya aja udah belasan bloatware-nya, aplikasi iklan, aplikasi e-commerce, banyak banget. Tapi ya ini bersih, beneran cuman aplikasi Google dan beberapa aplikasi bawaan dari Sharp. Misalnya kayak Aquos Home tadi, kumpulan tips and trick untuk ngatur smartphone ini, dari A sampai Z. So itu aja kali ya, review dari Sharp Aquos R9 Pro untuk kameranya. Oke, tapi ya butuh peningkatan dari Sharp untuk ngupdate si softwarenya biar lebih hebat lagi. Sayang banget loh. Sayang banget ini hardware-nya udah bagus, kamera 1 inci, kamera utama udah bagus banget, tapi sayangnya nggak didukung software yang oke juga. Pertahanin Android stoknya, Android
polosnya, karena gue seneng dengan UI Android polos kayak gini. Dan ya, Sharp akhirnya ngebuktiin kalau mereka juga bisa bikin smartphone flagship meskipun harganya kadang di luar nalar. Ya, itu aja. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.